Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sore hari ini saya ingin kembali meneruskan dari part yang pertama mengenai pentingnya kapur bagi tanaman apapun ya, terutama kalau saya tanaman alpukat itu ya. Menyambung dari part yang pertama, saya sampaikan mungkin masih secara global ya. Jadi sekali lagi untuk mengulang ya, betapa pentingnya kapur itu bagi media tanam ya, baik itu di polybag, baik itu di planter bag yang seperti ini, atau pot, atau baik itu di lahan. Jadi guna atau manfaat daripada kapur itu sangat besar ya. Jadi kalau dari literasi yang saya baca dan saya kembali untuk mempraktekkan di lapangan, itu memang prosentase dari sebuah referensi yang saya baca itu sangat-sangatlah benar gitu ya. Jadi kalau bicara masalah fungsi kapur itu memang banyak sekali ya. Di antaranya mungkin beberapa item ini bisa saya sampaikan kepada sahabat ya. Di antaranya menetralisir pH serta keasaman tanah ya. Ya, sahabat-sahabat semua saya rasa hampir secara keseluruhan tahu lah ya. Jadi kalau pH itu tidak netral, keasaman itu tidak netral, itu pasti menimbulkan masalah pada tanaman ya. Nah, beberapa contoh sore ini akan saya bagikan kepada sahabat ya. Mana-mana yang sudah kita aplikasi menggunakan kapur dan mana-mana yang sudah lama saya aplikasi kapur. Karena sekali lagi kalau saya terbentur dengan keterbatasan tenaga serta sekian banyak yang harus dirawat gitu ya. Jadi enggak menyeluruh. Jadi pembagian kapurnya ya enggak merata atau enggak terjadwal secara serempak gitu karena keterbatasan tenaga gitu ya. Mohon dimaklumi, dan ini mungkin menjadi satu tolak ukur ya, bahwa apapun itu kalau tidak seimbang ya tidak baik, termasuk dalam hal perawatan alpukat. Kalau antara tanaman, jumlah tanaman dan jumlah tenaganya nggak imbang ya pasti terjadi miss di sana ya. Oke, selain menetralisir tingkat keasaman, jadi fungsi kapur itu juga berfungsi menetralisir racun ya yang berada di tanah tentunya ya. Jadi tanah itu kalau kita olah-olah karena mungkin yang dulu itu banyak kimia-kimia yang terpakai sehingga itu akan mengendap dan menimbulkan racun pada tanah. Nah, itu perlu dinetralisir juga, salah satunya menggunakan kapur atau kaptan ya, kapur pertanian. Selain itu juga dapat memperbanyak unsur hara. Nah, sahabat juga sangatlah tahu lah ya, unsur hara itu sangat dibutuhkan tanaman karena dari situlah proses dari perakaran, percabangan, dan tunas-tunas muda lah itu diawali dari unsur hara yang melimpah. Selain itu juga memperbanyak mikroorganisme dalam tanah. Sahabat tahulah ya, jadi mikroorganisme itu sangat dibutuhkan tanaman. Tentunya tanaman itu, mikroorganisme itu berkumpul atau bersarang di media tanamnya ya, baik itu sekali lagi di polybag, baik itu di pot ataupun di tanah langsung ya. Selain itu juga mempercepat pertumbuhan akar. Nah, inilah pentingnya ya, karena kalau sampai akar itu tidak tumbuh dengan baik, tentunya ya pertumbuhan itu pasti terganggu ya. Selain itu juga efektif ya menghijaukan tanaman. Jadi begini ya sahabat ya, tanaman itu manakala kelebihan air ya,
kelebihan air dan otomatis kalau musim penghujan begini kekurangan sinar matahari. Secara teori itu kalau kekurangan sinar matahari maka zat klorofil atau zat hijau daun itu akan langsung dibawa ke perakaran ya. Nah, sehingga ngumpul di perakaran sehingga itu mengeluarkan zat warnanya menjadi kuning baik itu di batang maupun di daunnya ya. Nah, itulah ya diantaranya sifat daripada atau fungsi daripada kapur itu efektif menghijaukan tanaman ya. Itu karena kalau kita kapur otomatis ya itu medianya sangat ideal, sangat bagus, artinya pH dan keasamannya netral. Netral itu artinya seimbang gitu ya. Ada yang komen kemarin, Pak kok naik kan gitu ya. Nah, itu jawabannya seperti itu. Selain itu juga meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas hasil panen. Nah, karena begitu banyaknya kapur yang bersifat sekali lagi menetralisir pH dan keasaman, menetralisir racun, sehingga kalau itu sudah netral sehingga tentu ya akan meningkatkan produktivitas lahan ya. Dan tentu kaitan dengan produktivitas lahan tentunya akan meningkatkan hasil panen. Selain itu juga menangkal bibit dan hama penyakit ya. Bibit itu bukan bibit alpukat tetapi bibit-bibit penyakit itu ya. Jadi kalau kita kapur itu bisa menangkal ya. Nah, itulah ya di antara item-item yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua tentang fungsinya kapur itu bagi tanaman ya. Nah, inilah beberapa tanaman yang masih sangat kelihatan agak menguning ya. Tapi alhamdulillah dengan aplikasi kapur ini sudah mulai kelihatan. Ini kemarin ini alpukat khas ya, bibit alpukat khas. Ini kemarin sangat kuning-kuning sekali ya. Jadi kuningnya itu bukan kuning mau pergantian daun ya. Kalau kuningnya pergantian daun itu beda dengan kuningnya karena klorofil yang dibawa masuk ke dalam perakaran, disimpan dalam perakaran ya. Itu sangat berbeda warnanya ya. Seperti inilah ya, itu akan agak kuning ya. Kalau ini kita sampingkan dengan yang sini kan beda ya warnanya. Sudah sangat kelihatan hijau gitu ya. Nah, sana-sana itu. Kalau di sini masih kelihatan agak kuning-kuning ya. Karena ini masih baru sekali itu kita tebarnya kapurnya di polybag bawah itu, sehingga ya memang ini menjadi apa ya. Tapi alhamdulillah ini belum sangat terlambat ya. Karena secara umum batangnya juga masih sangat kelihatan hijau, tapi kalau sudah turun ya dari daun ya, daun itu zat hijaunya, zat klorofilnya dibawa ke akar, kemudian dari situ juga akan membawa zat klorofil yang tersimpan dalam cabang atau batang ya. Nah, itu juga akan dibawa turun juga sehingga batangnya akan kelihatan kuning. Tapi kalau ini masih sangat kelihatan masih sangat hijau-hijau ya. Walaupun masih sangat berbeda dengan yang di sini, juga kelihatan sangat hijau sekali ya. Tapi ini sudah alhamdulillah sudah mulai kelihatan hijau. Kemarin sangat kuning sekali ya. Ini sudah sangat kelihatan perbedaannya setelah kita aplikasi dalam tempo waktu yang belum ada waktu seminggu ya kita aplikasikan. Nah, itu. Nah, ini kalau di sini sudah sangat kelihatan. Ini kemarin itu sangat kuning sekali ini aligator ya. Ini sudah sangat kelihatan hijau di sini ya. Sudah sangat indah, sedap dipandang mata ya, meskipun masih ada 1-2 yang kelihatan masih kuning, tapi secara umum secara keseluruhan ini sudah sangat menunjukkan hijaunya ya, hijau daunnya ya, alhamdulillah ya. Jadi dengan modal kapur itu kategorinya sangat murah ya. Jadi sangat membantu. Jadi kadang-kadang hal yang murah, hal yang sifatnya enggak begitu banyak itu kadang-kadang kurang diperhatikan atau dianggap masih sepele lah ya gitu ya. Jadi inilah pentingnya saya sampaikan, saya bagikan pada sahabat semua agar ya pengalaman-pengalaman seperti ini semoga sekali lagi ada manfaatnya. Kalau masih ada 1-2 orang yang protes, salah yang begini-gini ya, itu sifat manusiawi ya. Saya sendiri meyakini, saya sendiri percaya pada diri saya sendiri bahwa saya sendiri bukanlah makhluk yang sempurna ya. Untuk itu kalau masih ada yang protes kurang begini kurang begitu, itu sifat manusia ya. Jadi manusia itu kalau belum dikasih ya, kalau di Blitar itu namanya patok kematian antara utara selatan, itu dia belum merasa cukup ya. Itulah sifat manusia ya. Tapi
sebagaimana mungkin kita manajemen hati dan pikiran kita. Kalau hanya mengejar itu nggak ada cukupnya, itu sifat manusiawi sekali ya. Nah, itu mungkin poin-poin ya. Ya, ini saya contohkan juga, ini sudah sangat kelihatan ya, hijau-hijau ini alhamdulillah dengan kita aplikasi. Jadi memang kita kalau berkebun itu harus betul-betul memperhatikan ya, tanaman kita itu sebagaimana, daunnya bagaimana, itu harus diperhatikan karena secara umum kesehatan tanaman itu bisa dilihat dari segi fisik, dari gambaran daunnya ya. Kalau daunnya itu indah hijau seperti ini normal, artinya secara medis, secara perakaran itu insya Allah juga normal. Mungkin begitu ya sore hari ini apa yang bisa saya bagi kepada sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.